Oke, beberapa minggu terakhir kita udah ngobrolin soal iOS 26, iPadOS 26, terus macOS Tahoe. Tapi ada satu yang belum pernah dibahas, yaitu watchOS 26. Jujur aja awalnya gue rada skeptis sih, karena kelihatannya watchOS 26 ini nggak ada fitur baru yang wow gitu. Tapi setelah gue coba pakai lebih lanjut, menurut gue watchOS 26 ini ternyata nyaman juga loh. Dan beberapa update kecilnya juga membantu banget buat aktivitas sehari-hari. So, buat teman-teman yang maksimalin Apple Watch kalian, supaya fitur-fiturnya lebih kepake, nggak cuma sekedar buat lihat jam dan notifikasi aja, kalian bisa cobain tips dan trik Apple Watch di video kali ini. Nah, pertama-tama buat kalian yang mungkin belum tahu, ini dia beberapa Apple Watch yang dapat update watchOS 26. Kalau Apple Watch SE mulai dari Apple Watch SE 2 ke atas, terus Apple Watch yang biasa dari series 6 ke atas, dan semua Apple Watch Ultra masih kebagian update watchOS 26. Oh ya, buat update ke watchOS 26, pastiin iPhone teman-teman juga udah pakai iOS 26 ya. Nah, nanti kalau ada fitur yang khusus buat Apple Watch tertentu, gue juga akan coba mention lagi supaya teman-teman juga bisa lebih gampang buat ikutin tips dan triknya. Oke, yang pertama, seperti di semua update OS Apple tahun ini, di watchOS 26 juga mengusung tema Liquid Glass. Banyak elemen UI yang berupa kaca dan mirip seperti di tampilan iOS atau iPadOS 26. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, sekarang di watchOS 26 juga udah ada watch face baru yang namanya Flow. Bisa dibilang ini watch face yang paling nunjukin watchOS 26 dengan angka jamnya serba Liquid Glass sih. Menurut gua konsep Liquid Glass kayak gini kalau di watch face jadi agak susah dibaca ya, kelihatan agak membingungkan gitu menurut gua. Ada beberapa opsi tampilan di watch face yang Flow ini. Teman-teman bisa ganti typeface-nya, background-nya, dan pilihan warnanya juga ada banyak, kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Sebenarnya secara sekilas, watch face yang Flow ini memang kelihatan keren sih, dengan backgroundnya ada animasi yang bergerak juga. Tapi kalau soal gampang dibaca atau enggak, menurut gue tampilannya jadi agak susah dibaca. Terutama kalau lagi mau lihat jam, itu sekilas jadi lebih susah baca angkanya. Selain watch face Flow, di watchOS 26 juga ada watch face Exactograph, yang backgroundnya bisa diganti, terus stylenya juga bisa diganti, termasuk warnanya juga bisa. Dan buat teman-teman yang pakai watch face dari galeri foto, sekarang di watchOS 26 juga tampilan angka jamnya udah diubah jadi konsep Liquid Glass seperti ini. Mirip seperti yang ada di iPhone. Next kita ke fitur lainnya di watchOS 26, sekarang fitur Smart Stack, yang kalau teman-teman swipe ke atas pas di watch face, nah ini sekarang udah makin pinter karena fitur Smart Stack ini akan pelajarin rutinitas kalian dan akan kasih prompt atau saran apa yang cocok sama aktivitas kalian. Jadi kalau misalnya kalian lagi di gym, nanti bakal ada widget buat workout. Atau kalau misalnya lagi di tempat yang nggak ada konektivitas, nanti bakal dikasih prompt backtrack supaya kalian nggak nyasar. Gue juga udah coba sendiri salah satu fitur Smart Stack ini. Jadi kalau lagi buka aplikasi kamera di iPhone, nanti bakal muncul promptnya buat kamera remote. Jadi kalau mau pakai Apple Watch buat jadi tombol shutter kamera, itu juga bisa, tanpa harus cari aplikasi kamera remote-nya dulu. Ini salah satu fitur yang menurut gue pas dirilis nggak kelihatan wow gitu, tapi pas dipakai sehari-hari ternyata lumayan membantu. Nggak cuma Smart Stack aja yang makin pintar, tapi fitur notifikasi juga udah dibikin lebih pintar. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa silent Apple Watch kalian, nanti volume notifikasinya juga bakal disesuaikan sama suara di lingkungan sekitar kalian. Jadi kalau di lingkungan yang lebih berisik atau lebih banyak noise, nanti volume notifikasinya bisa dikencengin, tapi kalau di lingkungan yang misalnya lebih sunyi, itu nanti volume notifikasinya bakal dikecilin. Ini juga fitur yang sederhana tapi bakal berguna buat sehari-hari. Untuk fitur automatic volume adjustment ini tersedia buat Apple Watch seri 9 ke atas dan di Apple Watch Ultra 2 juga bisa. Tapi untuk Apple Watch SE manapun nggak kebagian fitur ini ya. Terus buat teman-teman yang juga udah update ke watchOS 26, kalian juga wajib cobain gesture wrist flick ini. Jadi gesture wrist flick fungsinya buat tutup atau abaikan apa yang lagi teman-teman lihat. Jadi kalau misalnya lagi buka notifikasi di Apple Watch, teman-teman bisa langsung gerakin pergelangan tangan kalian seperti ini. Mirip kayak lagi mau wake Apple Watch kalian tapi lebih cepet. Dan notifikasinya bakal langsung ditutup. Terus teman-teman juga bisa mute telepon yang masuk, silence timer atau alarm, tutup Smart Stack, dan sebagainya. Fitur wrist flick ini juga bisa jadi fitur buat back ke halaman sebelumnya loh. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi buka satu aplikasi, terus kalian pakai gesturnya, nanti bakal balik ke tampilan app view. Dan tinggal pakai gesturnya sekali lagi buat kembali ke watch face. Jadi gestur ini bisa berfungsi sebagai tombol back buat ke halaman sebelumnya. Nah, untuk fitur wrist flick ini juga sayangnya hanya bisa di Apple Watch tipe tertentu aja, yaitu Apple Watch seri 9 ke atas, Apple Watch Ultra 2, dan untuk Apple Watch SE sayangnya nggak ada yang bisa. Lalu fitur lainnya dari watchOS 26 yang simple tapi berguna banget buat gua adalah sekarang udah ada aplikasi Apple Notes di Apple Watch. Jadi sekarang teman-teman bisa lihat notes yang udah kalian buat di iPhone, iPad, atau device Apple lainnya langsung dari Apple Watch. Dan kalau misalnya mau buat notes baru juga bisa langsung dibuat dari Apple Watch kalian. Menurut gue ini aplikasi yang berguna banget sih di Apple Watch. Jadi kalau misalnya lagi mau belanja kebutuhan, kalian bisa lihat listnya apa aja di Apple Notes. Atau lagi jalan-jalan mau cek itinerary juga bisa langsung cek dari Apple Watch seperti ini tanpa harus buka iPhone kalian dulu. Lalu buat teman-teman yang sering pakai aplikasi workout di Apple Watch, sekarang aplikasi workout punya banyak update baru. Yang pertama, sekarang aplikasi workout udah ada tampilan layout baru. Tampilannya menurut gue jadi lebih keren sih, dan sekarang di keempat sudutnya ini jadi ada fiturnya. Jadi teman-teman juga lebih gampang untuk mengakses fitur tertentu. Di pojok kiri atas ada workout views di mana kalian bisa pilih tampilan metrik workoutnya seperti apa ketika kalian lagi berolahraga sambil pakai Apple Watch. Metriknya ini bisa teman-teman customize juga, tinggal pilih aja mau tampilin metrik apa pas lagi olahraga.
Terus di pojok kanan atas ini buat atur goals olahraga kalian, mau olahraganya berapa lama, bakar berapa kalori, atau seberapa jauh. Selain itu di bagian ini tonton juga sekarang udah bisa bikin custom workout. Jadi kalian bisa atur waktu buat pemanasan, cool down, terus interval workout atau recovery, dan bisa dikombinasiin juga sama goals olahraga kalian. Lalu kalau di bagian kiri bawah sekarang juga udah ada fitur autoplay media. Jadi tonton bisa langsung dengar lagu atau podcast ketika kalian lagi olahraga. Di bagian ini ada dua opsi, mau dipilihin Apple Music, lagu atau podcast yang sesuai sama olahraga kalian, atau mau pilih sendiri juga bisa kok. Tinggal klik yang choose media aja. Tonton bisa atur kalau lagi lari puternya lagu siapa, terus lagi naik sepeda juga playlistnya lagu siapa, atau podcast juga bisa. Jadi bisa disesuaikan sama olahraga kalian. Sebagai catatan buat pakai fitur autoplay media ini, tonton harus berlangganan di Apple Music ya. Terus di pojok kanan bawah ini adalah fitur baru juga yaitu Workout Buddy. Simpelnya fitur Workout Buddy ini kayak fitur yang isinya voice over buat semangatin kalian pas olahraga. Fitur ini bakal pakai Apple Intelligence juga buat analisa data kalian selama olahraga supaya suara yang semangatinya itu bisa pas. Bisa semangatin supaya nggak berhenti olahraga. Terus pas goalsnya tercapai juga bisa dikasih selamat. Jadi bisa baca konteks teman-teman pas lagi olahraga. Selain itu kalian juga bisa atur mau diingetin informasi apa pas lagi olahraga. Mau diingetin informasi detak jantung bisa. Terus waktu, jarak, dan sebagainya bisa juga. Bukan fitur yang gimana banget sih, tapi ya jadi seru juga kalau misalnya lagi olahraga terus ada suara yang kasih semangat atau ingetin sesuatu. Next kita lanjut lagi ke aplikasi Messages dan Phone. Ini sama seperti di iPhone dan device Apple lainnya, sekarang tonton juga bisa dapat fitur Live Translation buat translate chat dalam bahasa lain. Terus ada Call Screening dan Hold Assist. Tapi seperti yang pernah kita bahas juga, fitur-fitur ini hanya tersedia dalam bahasa tertentu aja, dan sayangnya bahasa Indonesia nggak termasuk. Fitur iMessage yang tonton bisa cobain paling ganti background chat aja sih. Tonton perlu setting dulu dari iPhone chat sama orang tersebut mau pakai background apa. Dan nanti pas kalian buka dari Apple Watch, backgroundnya juga akan sama. Lalu kita lanjut lagi, kalau tonton ke bagian Control Center, ini juga dapat update yang bagus. Tentu saja sekarang Control Center di Apple Watch juga udah pakai liquid glass dan mirip seperti di iPhone. Kalau kalian klik edit, nanti tonton bisa atur mau fitur apa yang ada di bagian atas atau di bagian bawah. Terus bisa dihapus juga biar nggak terlalu banyak. Atau mau tambahin fitur di Control Center juga bisa. Nah di WatchOS 26 tonton juga bisa tambahin widget di Control Center dari aplikasi third party seperti ini. Memang sekarang nggak gitu banyak sih aplikasi third party yang bisa ada widgetnya di Control Center. Dan kebanyakan juga masih aplikasi bawaan Apple. Tapi semoga aja makin lama makin banyak aplikasi yang bisa manfaatin Control Center di Apple Watch. Next buat tonton yang sering pakai Apple Watch buat sleep tracking, sekarang di WatchOS 26 juga udah ada fitur Sleep Score. Simpelnya, fitur ini bakal kasih penilaian terhadap kualitas tidur teman-teman. Tampilannya menarik sih dan langsung kelihatan nilainya berapa. Kalau teman-teman mau tahu detail kualitas tidur kalian seperti apa, kalian tinggal scroll aja buat cek datanya lebih lanjut. Nah, gue juga punya beberapa tips tambahan buat teman-teman supaya kalian bisa lebih paham pakai Apple Watch kalian. Buat teman-teman yang belum tahu, setiap kali ada notifikasi masuk ke Apple Watch, nanti bakal ada titik merah seperti ini di watch face kalian. Dan kalau teman-teman buka atau baca notifikasinya, nanti titik merah ini bakal hilang. Tapi kalau menurut kalian ini justru jadi mengganggu karena ada titik merahnya di watch face kalian, nah teman-teman juga bisa hilangin loh. Caranya gampang banget, tinggal ke bagian settings, terus pilih yang notifikasi, dan matiin fitur notifications indicator. Terus kita lanjut lagi ke tips selanjutnya. Buat teman-teman yang Apple Watch-nya pakai grid view seperti ini, buat lihat aplikasi apa aja yang terinstall di Apple Watch, dan mungkin pernah ngerasain bingung cari icon aplikasi yang mau kalian buka. Nah, dibanding kalian ganti ke list view sesuai abjad, teman-teman tetap bisa kok pakai grid view dan kalian atur posisi aplikasinya ada di mana. Caranya juga gampang banget, tinggal ke aplikasi Watch di iPhone, terus pilih App View, lalu pilih yang grid view lagi, dan setelah itu klik yang Arrangement. Nanti kalian tinggal geser-geser aja icon aplikasinya seperti ini, dan di Apple Watch juga nanti bakal sama. Terus di bagian setting Apple Watch yang general, gue juga saranin teman-teman buat ke bagian Airplane Mode dan nyalain fitur Mirror iPhone. Jadi setiap kali teman-teman nyalain Airplane Mode di iPhone, nanti otomatis di Apple Watch kalian juga bakal jadi Airplane Mode dan begitu juga sebaliknya. Terus buat menghemat baterai Apple Watch, gue juga saranin teman-teman buat matiin background app refresh di aplikasi-aplikasi yang jarang kalian buka. Buat aplikasi yang jarang dipakai, mending dimatiin aja sih background app refresh-nya. Paling minusnya kalau dimatiin, nanti bakal butuh waktu lebih lama aja pas lagi buka aplikasinya untuk loading informasi terbaru. Terus buat teman-teman yang belum tahu, kalian juga bisa pakai watch face yang berbeda di setiap mode fokus yang kalian pilih. Jadi kalau misalnya fokus do not disturb, watch face-nya bakal seperti ini. Terus kalau gaming seperti ini, terus kalau work beda lagi, dan sebagainya. Caranya juga gampang banget, tinggal ke setting fokus di iPhone, terus kalian ke bagian customize screen dan pilih watch face yang kalian mau. Terus gue juga ada beberapa tips gesture Apple Watch. Yang pertama, kalau misalnya ada panggilan telepon atau timer, dan kalian lagi lupa silent, nah teman-teman bisa langsung cover aja layar Apple Watch kalian pakai tangan seperti ini. Dan nanti bakal langsung di silent. Yang penting make sure aja kalian nyalain fitur cover to mute di setting gesture Apple Watch kalian. Terus kalau teman-teman ketemu scroll bar, kalian bisa langsung scroll ke bawah dengan menggunakan fitur double tap seperti ini tanpa harus sentuh layarnya secara manual. Tapi fitur double tap ini hanya tersedia di Apple Watch berikut ini ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kalau kalian habis scroll di Apple Watch terus mau ke atas lagi, kalian nggak perlu scroll secara manual. Tapi tinggal klik jamnya aja dan langsung bakal dibalikin ke bagian paling atas.
So itu dia beberapa tips dan trik Apple Watch yang bisa teman-teman cobain, terutama buat Apple Watch dengan watchOS 26. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Tips dan trik Apple Watch mana yang paling kalian suka di video kali ini? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!